Shalom saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah walaupun di tengah situasi dan kondisi yang tidak baik ini. Tapi saya yakin dan percaya itu semua tidak mengurangi sukacita kita, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu, untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami ada hari ini bukan karena kuat kami ya Tuhan, namun karena Roh-Mu. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau lebih dalam lagi pada saat hati. Biar Engkau yang beracara atas kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus semakin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada Yesus semakin bertambah, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Haleluya Yesus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah. Kami menaikkan setiap pujian kami. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. I sing presence to your name. Oh Lord, presence to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Oke, shalom teman-teman Next Gen GB Sudirman Yogyakarta. Sebelum saya masuk firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di tempat dimanapun teman-teman berada. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau Allah yang sangat-sangat baik. Kami berterima kasih kalau hari ini kami berkumpul dimanapun kami berada. Kami tahu ini bukan rutinitas kami. Kami tahu dimanapun kami berada, hadirat Tuhan itu Engkau yang berada di situ. Engkau nggak terbatas dengan jarak. Kami tahu di tempat dimanapun kami mendengarkan firman ini, hadirat Tuhan, Roh Kudus, Kau yang berbicara bagi diri setiap kami. Penuhi kami Bapak, berbicara, sampaikan pesan yang spesifik bagi diri setiap kami. Kami percaya gak ada yang kebetulan kalau di tengah-tengah masa pandemi seperti ini kami mendengar masih bisa merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kami tahu gak ada yang kebetulan. Tugas kami ingin buka hati kami selebar-lebarnya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap mendengarkan tuntunan hari ini di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mampukan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang simpel yang mudah dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman semua, sebelum masuk firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abraham, saya dari Rayon 2 juga.
Saya dari Bandung, izinkan saya menyampaikan salam dari Ketua Departemen Next Gen Serayon 2 dari Kak Daniel William. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, teman-teman tetap berada dalam kondisi yang on fire, tetap setia ikut Tuhan sampai akhir zaman nanti. Teman-teman, saya tahu, kita paham, saya paham, teman-teman kita masuk ke masa yang nggak mudah. Kita masuk ke masa pandemi, masa-masa yang di luar pikiran kita, masa-masa yang di luar normalnya kita. Kita masuk ke masa-masa yang nggak pernah kita pikirin sebelumnya. Tapi saya percaya hari ini kalau misalnya kita masih bisa merayakan Hari Pentakosta, Hari Pencurahan Roh Kudus, saya tahu nggak ada yang kebetulan. Teman-teman, jangan sampai lingkungan sekitar kita mempengaruhi diri kita. Jangan sampai momen ini kelewat begitu aja karena mungkin kita udah mulai nggak percaya lagi sama Tuhan. Sayang banget teman-teman, sayang banget. Izinkan saya hari ini sharing sama teman-teman semua. Saya nggak bakal panjang, saya nggak bakal terlalu bahas yang sulit-sulit. Hari ini saya cuma bahas sesuatu yang simpel. Mari kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Saya bacain Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Teman-teman, Kisah Para Rasul 1 ayat 45 ini berbicara soal pembaptisan Roh Kudus. Hari-hari itu Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, dia bilang ke murid-muridnya, stay di Yerusalem, kamu akan terima Roh Kudus. Pentakosta itu sebenarnya hari raya yang rutin dilakuin sama orang Israel. Itu bukan hari pencurahan Roh Kudus, itu cuma hari raya yang rutin dilakuin sama bangsa Yahudi, orang Israel. Tapi di hari Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan nama Pentakosta yang pertama di Upper Room. Para murid terima Roh Kudus, mereka mulai berbahasa roh. Kehidupan para murid hari itu seketika berubah karena mereka terima Roh Kudus. Roh Kudus hari-hari ini juga sama. Kita masuk ke era Pentakosta ketiga. Kalau Pentakosta identik dengan pencurahan Roh Kudus, saya percaya Pentakosta ketiga dengan nama Pentakosta yang sama juga identik dengan pencurahan Roh Kudus. Apalagi Pak Niko bilang, Pentakosta ketiga ini pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan besar-besaran di kehidupan teman-teman semua. Hari ini teman-teman semua mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Upper Room. Karena ini era Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran. Apa sih fungsi Roh Kudus ini? Banyak fungsi Roh Kudus, tapi izinkan saya bagiin dikit aja. Ada di Yohanes 16 ayat 7-8, saya bacain. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari sekian banyak fungsi, dari sekian banyak peran Roh Kudus. Yang pertama yang Roh Kudus yang teman-teman bisa rasain waktu teman-teman terima Roh Kudus, dia akan mengisafkan teman-teman akan dosa. Yohanes 16 ayat 8 dibilang, dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa. Teman-teman, kalau hari-hari ini, saya nggak tahu apa yang teman-teman alamin, kalau hari-hari ini teman-teman bergumul dengan dosa teman-teman, simple, satu jawabannya, Holy Spirit. Roh Kudus, itu jawabannya. Karena tanpa Roh Kudus, percuma. Tanpa Roh Kudus, daging kita ini lemah. Roh penurut tapi daging itu lemah. Kita pasti terus-menerus jatuh ke dalam dosa, karena kita manusia yang penuh dengan keinginan daging. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa lawan keinginan daging itu. Tanpa Roh Kudus kita cuma jadi hamba-hamba dosa. Tapi Roh Kudus yang akan menginsafkan akan dosa. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita melawan keinginan daging kita. Karena tanpa Holy Spirit kita cuma akan tenggelam dalam nafsu duniawi, teman-teman. Terus di ayat 7 dibilang, namun benar di ayat 7 dibilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur. Tadi menginsafkan akan dosa, yang kedua yang mau saya bahas, Roh Kudus itu adalah menghibur. He will console us. Dia akan menghibur kita. Teman-teman, hari-hari ini adalah hari-hari yang gak gampang. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kita ngadapin masalah-masalah, kita ngadapin situasi yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Ya bener dong, gak ada yang pernah pengen tiba-tiba ada pandemi kayak gini. Gak ada yang pernah kepikiran tiba-tiba terjadi pandemi COVID kayak gini. Sama sekali gak ada yang memikirkan kayak gini. Kita sama sekali gak kepikiran kayak gini, tapi ini kejadian. Kita ngalamin masa-masa yang sukar. Kalau kita lihat semua di media sosial, kita lihat di media massa, di berita-berita yang ada, mereka cuman ibaratnya nih,
Kita lihat setiap update yang ada, kelihatannya kayak nggak ada titik ujungnya. Kelihatannya kayak nggak ada selesainya. Kita ngelihat cuma ada sesuatu yang mendukakan yang bikin sedih, yang kayaknya hilang pengharapan, yang kayaknya bikin kita cuma jadi orang-orang yang, wah ini kayaknya nggak bisa lagi deh, ini kayaknya udah nggak ada harapan lagi deh. Teman-teman, pandemi COVID ini melanda semua orang, melanda semua kalangan, bisnismen, karyawan, pelajar, semua kena. Pandemi COVID ini melanda orang tua, orang muda, semua kalangan mengalami yang namanya pandemi ini. Kita ngalamin hal-hal yang gak gampang. Kita ngalamin hal-hal yang sulit. Hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Tapi kehadiran Roh Kudus itu akan menghibur kita. Kehadiran Roh Kudus itu akan membuat kita tetap punya penglihatan jauh ke depan untuk melihat masa depan yang penuh dengan pengharapan. Roh Kudus itu akan menghibur kita. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Itu 2 dari sekian banyak peran Roh Kudus yang hari ini saya mau tekenin. Teman-teman semua, poin yang mau saya bahas di sini, kita perlu Roh Kudus. Kita sangat-sangat perlu Roh Kudus. Kalau kita ingin tobat dari dosa-dosa kita, entah berapa tahun mungkin kita struggling sama dosa kita, entah mungkin kita ngerasa kita gak punya pengharapan lagi buat lepas dari dosa kita. Kita tahu ini dosa yang harusnya kita lepas, kita tahu ini harusnya dosa yang harusnya gak kita lakuin, tapi kita gak pernah bisa lepas. Teman-teman perlu Roh Kudus. Kalau hari-hari ini dengan melihat situasi yang ada, kita merasa, wah udah gak ada pengharapan lagi nih, berat banget nih, simple. Teman-teman perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan menghibur kita. Di tengah masa-masa yang sulit ini, mungkin sekitar kita hilang penghiburan, tapi kita yang penuh dengan Roh Kudus, kita akan tetap merasa enjoy, tetap merasa joy, tetap merasa sukacita, karena Roh Kudus itu yang menghibur kita. Waktu di Kisah Para Rasul ini dibilang, tunggulah di Yerusalem, menantikan janji Bapa, pencurahan Roh Kudus. Ada satu rasul yang favorit saya, yaitu Petrus. Waktu dia terima Roh Kudus, dia bangkit berdiri, dia berkhotbah, dan banyak orang dimenangkan. Siapa Petrus? Dia cuma orang biasa. Dia sama seperti kita semua, dia masih makan nasi. Bahkan dia saking samanya seperti kita semua, dia juga pernah kepleset, pernah jatuh dalam dosa. Dia pernah menyangkal Tuhan. Dosa yang benar-benar jadi raksasa di kehidupannya. Dosa yang benar-benar jadi momok menakutkan di kehidupannya. Seorang Petrus, dia sama seperti kita, dia orang biasa. Tapi waktu Roh Kudus dicurahkan, dia mengakukan mujizat yang luar biasa. Berkhotbah, orang dimenangkan, dan melakukan mujizat-mujizat lainnya. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Dari pembelajaran Petrus, saya belajar, ini yang mau saya bagiin. Seorang Petrus, waktu dia melakukan dosa, kita tahu kisahnya, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di tepi Danau Galilea. Waktu Petrus lihat Yesus, dia berenang, dia kejar Tuhan. Hal pertama yang mau saya bagi ke teman-teman semua, kalau kita pengen menerima Roh Kudus, terutama di hari Pentakosta ini, kita gak pengen miss this moment. Hal pertama yang harus kita lakuin, simpel banget. Seperti Petrus waktu dia melihat Tuhan Yesus, hal pertama yang harus kita lakuin adalah bertobat. Sama katakan bertobat. Yang pertama adalah bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9 dibilang gini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Simpel teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah bertobat. Bertobat berbicara akui dosa teman-teman. Mari berhenti berlari. Mari berhenti berlari. Kecenderungan manusia itu sangat-sangat simpel. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia merasa dirinya gak layak, dan dia lari dari Tuhan. Tapi kita belajar dari Petrus. Waktu dia lihat Tuhan Yesus menampakkan diri di tepi Danau Galilea, murid yang lain berkata, itu Tuhan, itu Yesus. Petrus berenang, dia samperin Yesus. Dia gak lari. Teman-teman, akui kesalahan kita. Kita bukan orang yang sempurna. Kita pasti di satu titik kita ngalamin dosa, kita mungkin pernah jadi hamba dosa. Kalau itu semua kejadian di kehidupan teman-teman, dan hari ini teman-teman masih bisa mendengarkan khotbah ini, simpel teman-teman, bertobat. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Bertobat teman-teman. Jangan lari, berhentilah berlari. Lari gak akan menyelesaikan masalahmu teman-teman. Yang bisa teman-teman lakuin, akui dosa itu,
Berdamailah dengan Tuhan dan berdamailah dengan dirimu sendiri. Berhenti merasa gak layak. Ingat, semakin kita merasa gak layak, bukan berarti kita harus semakin menjauh dari Tuhan. Semakin kita merasa gak layak, kita justru semakin perlu Tuhan. Itu yang pertama, bertobat. Yang kedua, waktu Petrus ini bertobat, dia bersama rasul yang lain, dia menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, poin yang mau saya bahas ialah menanti-nantikan. Teman-teman semua, kebanyakan kita orang Kristen, waktu kita udah bertobat, kita puas dengan pertobatan kita. Waktu akhirnya kita lepas dari dosa kita yang mungkin menghantui kita bertahun-tahun lamanya, kita puas, kita akhirnya merasa menang, kita akhirnya merasa, oke, akhirnya gue lepas dari dosa ini yang bertahun-tahun udah gue struggling. Kadang kita lupa buat menjaga on fire-nya kita. Waktu kita lepas dari dosa, yes, kita on fire. Kita begitu semangat, kita melihat hari-hari yang kita alamin begitu cerah. Tapi seringkali kita puas di pertobatan kita. Kita gak jaga pertobatan kita. Tanpa disadari, dari orang yang on fire, mulai jadi orang yang suam-suam kuku. Emang iya mungkin gak jatuh dalam dosa, tapi udah mulai gak baca Alkitab. Gak panas, juga gak dingin. Suam-suam kuku. Mungkin dulu rajin baca Alkitab, tapi udah mulai gak baca Alkitab. Udah gak ada mental menanti-nantikan, udah gak haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Waktu Petrus bertobat, dia gak berhenti sampai situ. Dia setia menunggu janji Bapa. Dia menanti-nantikan. Dia haus dan lapar. Teman-teman semua, mari ingat diri kita yang dulu mungkin on fire. Kalau hari-hari ini teman-teman sadar, diri teman-teman udah gak on fire lagi. Mental menanti-nantikan itu udah gak ada dalam diri teman-teman. Hey, belum terlambat kok. Sangat-sangat belum terlambat. Mari bangkitkan lagi api itu. Mari bangkitkan lagi api itu. Mari mulai rajin baca Alkitab. Mari mulai bangun waktu khusus sama Tuhan. Mari mulai jangan lagi jadi orang yang suam-suam kuku. Mari mulai ambil keputusan buat kembali berkobar, menyala-nyala. Cinta mati-matian sama Tuhan. Baca Alkitab lagi. Muji nyembah Tuhan lagi. Saat teduh lagi. Kembali ke diri kita yang on fire. Kembali ke diri kita yang begitu semangat. Waktu kita mungkin melayani Tuhan, waktu kita di dunia kita semangat, kita ketemu orang mungkin ada momen kita bisa memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan kita beritain. Ayo kembali lagi ke masa-masa itu. Karena para murid menanti-nantikan, karena mereka haus dan lapar, Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama bertobat. Yang kedua, jangan puas dengan bertobat, mari kita terus punya mental menanti-nantikan. Mental yang terus haus dan lapar. Mental yang terus ingin terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus yang ketiga, yang terakhir yang mau saya bahas, yaitu hancur, remuk. Hari-hari itu, waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid mereka berkumpul di upper room, di kamar loteng. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang hancur hati. Pertama, karena mereka melihat Yesus disalib dengan begitu mengerikannya, mereka hancur hati, mereka hilang tujuan, gak tahu lagi mau kemana. Waktu Tuhan Yesus bangkit, mungkin mereka melihat secerca harapan. Mereka mungkin bakal pikir, oke, ini waktunya Yesus pasti bakal memulihkan negeri ini. Tapi ternyata kenyataannya justru Yesus malah naik ke sorga dan malah bilang, kamu tunggu di Yerusalem, tunggu janji Bapa. Mungkin hari itu mereka lost, mereka bingung. Mereka gak ngerti, loh Tuhan, aku pikir ini momennya Tuhan sembuhin negeri ini loh. Tapi kenapa malah Tuhan Yesus naik? Malah kayak seakan-akan, tanda kutip, meninggalkan kita. Hari itu mungkin para murid lost, tapi satu hal yang mereka lakuin, mereka tetap percaya. Di tengah-tengah hati mereka yang hancur, di tengah-tengah hati mereka yang remuk, mereka tetap unity, mereka tetap nurut sama apa yang Tuhan mau. Mereka berkumpul di kamar loteng, mereka berkumpul di tengah keremukan mereka. Mereka unity in their brokenness. Di waktu mereka unity, di tengah-tengah keremukan mereka, hadirat Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Roh Kudus dicurahkan. Begitu dahsyat. Teman-teman, kalau hari-hari ini Tuhan Yesus seakan-akan mengizinkan proses peremukan terjadi dalam kehidupan kita, simple teman-teman, simple banget. Jawabannya karena Tuhan Yesus mau pakai kamu.
Tuhan Yesus mau pakai teman-teman. Karena cuman orang yang hancur, orang yang remuk, itulah orang yang Tuhan Yesus akan pakai. Teman-teman, seorang Petrus, dia orang yang hancur. Dia sangat-sangat hancur, terutama waktu dia ngelakuin dosa. Terutama waktu dia nyangkal Tuhan. Tapi orang yang sama inilah yang bangkit berdiri, berkhotbah, banyak orang diselamatkan. Seorang Saulus, waktu dia menganiaya orang-orang percaya, dan begitu dia tobat, feeling guilty itu masih ada. Dia remuk, dia hancur, dia menyesal atas apa yang dia lakuin. Tapi justru Paulus inilah justru dipakai Tuhan untuk kegerakan yang begitu luar biasa bagi orang-orang non-Yahudi. Teman-teman, kalau proses permukaan menghantam hidupmu di tengah masa-masa yang sulit ini, pandemi ini, kamu mengalami, teman-teman mengalami yang namanya remuk, hancur. Dengar baik teman-teman, Tuhan mau pakai teman-teman. Roh Kudus akan dicurahkan dalam diri teman-teman. Jangan punya respon yang salah, tetap setia menunggu janji Bapa. Roh Kudus turun, Tuhan akan pakai teman-teman. Amin. Yang pertama, bertobat. Yang kedua, menanti-nantikan. Dan yang ketiga, broken, remuk. Terkadang memang biji itu harus mati kok, biar dia bisa bertumbuh dan berbuah. Diri teman-teman pun terkadang harus mati, harus remuk dulu, baru Tuhan bisa pakai. Teman-teman, dari 3 poin ini yang para murid alami hari-hari itu. Terutama Petrus. Dia bertobat, dia menanti-nantikan, dan di tengah kehancuran dia, di tengah pengalaman kehancuran dia punya respon yang tepat. Tapi teman-teman, waktu Roh Kudus dicurahkan, yes, para murid mereka mengalami perubahan hidup. Kita semua waktu Roh Kudus dicurahkan pun kita akan mengalami perubahan hidup. Kita nggak lagi orang yang terbawa dengan arus zaman. Kita nggak lagi orang yang terbawa dengan arus dunia ini. Bahkan kita bakal jadi orang-orang yang berbeda dari dunia ini. Kalau selama ini mungkin kita tenggelam oleh dunia ini, waktu Roh Kudus ada dalam diri kita akan berjalan di atas air. Kita akan berjalan di atas air, tapi bukan untuk itu. Teman-teman, yes, kita akan berjalan di atas air, tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 dibilang gini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Waktu kita berjalan di atas air, tugas kita bukan cuma stay, diem di atas air, enjoy menikmati pemandangan di atas air, sementara yang lain, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita mungkin sedang terbawa arus, sedang tenggelam. Tugas kita waktu kita terima Roh Kudus adalah kita menjadi saksi Tuhan. Berdiri di atas air, berjalan di atas air, bukan buat kita selfie, pamer-pamer ke yang lain. No, berjalan di atas air, tolong teman-teman kita yang mungkin lagi tenggelam. Mungkin lagi terbawa dengan arus dunia ini. Mungkin yang hidupnya gak karu-karuan. Jatuh bangun dalam dosa. Karena tugas kita adalah menjadi saksi Tuhan. Waktu Roh Kudus ada dalam kita, kita punya kuasa itu. Kuasa itu membuat kita berjalan di atas air untuk menolong teman-teman kita. Untuk menolong mereka yang terhilang. Hari ini adalah hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya itu dicurahkan di tempat di mana teman-teman mendengar khotbah ini. Saya cuma orang biasa teman-teman, saya punya keterbatasan, tapi Roh Kudus dia nggak terbatas, Tuhan kita nggak terbatas. Di tempat di mana teman-teman berada, saya percaya waktu teman-teman buka hati, teman-teman rindu, teman-teman bertobat, teman-teman menanti-nantikan, dan teman-teman sadar permukaan ini, masa-masa yang sulit ini adalah masa persiapan teman untuk dipakai Tuhan. Saya percaya teman-teman akan melakukan seperti yang Alkitab bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya selesai teman-teman. Izinkan saya berdoa buat teman-teman semua. Mari kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus, aku selesai Bapak, tapi aku tahu Kau jauh daripada selesai. Aku tahu di tempat di mana kami berada, di tempat di mana kami mendengarkan Roh Kudus sedang beracara bagi di setiap kami. Teman-teman, izinin saya berbicara buat teman-teman. Kalau hari-hari ini ada di antara teman-teman, kamu yang sadar, kamu jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Mungkin teman-temanmu gak ada yang tahu. Teman-teman terdekatmu mungkin mereka gak tahu. Bahkan mungkin cuman kamu sendiri yang tahu. Teman-teman, kamu gak bisa bohongin Tuhan. Kamu gak bisa bohongin dirimu sendiri. Kamu tahu persis titik di mana kamu salah.
kalau kamu sadar dan begitu kamu mendengarkan firman hari ini, kamu ngerasa seperti Roh Kudus tegur kamu. Saya ingin teman-teman, kamu yang merasa seperti ditegor, mari angkat kedua tanganmu. Aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Bapak, aku tahu gak mudah hidup jatuh bangun dalam dosa. Aku tahu gak enak hidup jatuh bangun dalam dosa. Aku berdoa buat mereka yang hidup jatuh bangun dalam dosa. Kalau hari-hari ini mereka menyesal atas setiap dosa yang mereka lakuin, aku berdoa biar Roh Kudus Engkau yang masuk ke dalam diri mereka, bantu mereka untuk hidup dalam pertobatan. Mari mulai akui dosa teman-teman. Mari kamu yang mengangkat tangan, mari akui dosamu di hadapan Tuhan. Waktu kamu mengaku dosa, Allah setia dan adil. Allah akan mengampuni. Roh Kudus masuk ke dalam diri teman-temanku yang mengangkat tangan. Bentuk kehidupan mereka, jalani pertobatan mereka, bantu mereka jalani pertobatan mereka. Kedua, saya ingin bicara buat teman-teman yang mungkin udah tobat tapi hari-hari ini on fire-nya udah mulai hilang. Teman-teman udah mulai ngerasa pelayanmu sesuatu yang biasa. Kamu mulai merasa, dulu gue on fire loh, dulu aku on fire loh. Tapi sekarang kayaknya udahlah, udah mulai gak baca Alkitab. Teman-teman, kamu perlu Roh Kudus. Karena dengan adanya Roh Kudus, kamu akan kembali on fire lagi. Tapi kamu harus punya mental menanti-nantikan. Aku berdoa untuk teman-temanku yang hari-hari ini mungkin api dalam diri mereka udah mulai padam, udah mulai hilang, udah mulai lost. Aku berdoa Bapak, kembali nyalakan api itu. Aku tahu lilin itu masih ada dalam diri mereka. Sumber api itu masih ada dalam diri mereka. Tuhan, Kau yang bakar kembali dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Bapak, untuk setiap teman-temanku, mereka yang mungkin dulu pernah on fire, mungkin mereka dulu yang begitu serius melayani Tuhan, aku berdoa api itu kembali nyala dalam nama Tuhan Yesus. Terakhir, saya ingin berdoa buat teman-teman semua, kamu yang sadar, kamu perlu Roh Kudus. Kamu yang sadar, kamu perlu Roh Kudus di tempat di mana kamu mendengarkan firman ini. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Ini kami yang haus dengan Roh Kudus. Di hari ini, hari raya Pentakosta, di hari ini di mana terjadi pencurahan Roh Kudus, di hari-hari ini era Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, kami gak ingin melewatkan momen ini. We don't want to miss this moment. Tuhan Yesus masuk dalam diri setiap kami rindu, kami kangen. Mari teman-teman, kamu yang mengangkat tangan, mari mulai minta sama Tuhan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Ketuk, gak bicara cuma minta sekali aja, ketuk, berbicara lebih dari satu kali. Mari minta, mari minta, mari minta. Tuhan gak terbatas dengan jarak. Di tempat di mana kamu berada, disitulah Roh Kudus akan dicurahkan waktu kamu minta. Penuhi kami dengan Roh Kudus Bapa, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biar kuasa yang mengubah para murid di era Pentakosta pertama itu akan mengubah kehidupan kami. Kami yang mungkin cuma orang-orang biasa, penjala ikan, start hari ini, di momen Pentakosta ini, di momen pencurahan Roh Kudus ini, kami mulai menjadi penjala manusia. Terima kasih Bapak, kami terima kuasa dari tempat yang maha tinggi, kami terima kuasa, kami terima Roh Kudus yang memampukan kami menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, materikan setiap firman yang udah dibagiin, aku berdoa bertumbuh dalam diri setiap kami dan gak cuman bertumbuh, berbuah. Biar setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka paham bahwa ada Allah yang hidup, yang tinggal dalam diri setiap kami. Kami cuman orang-orang biasa, tapi kami tahu Roh Kudus itu yang membuat kami luar biasa. Ini momen, ini era pencurahan Roh Kudus. Pentakosta ketiga itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin terus jadi orang-orang yang menjalani pertobatan kami. Kami ingin terus jadi orang yang menanti-nantikan. Orang yang terus haus dan lapar. Dan kalau hari-hari ini, Tuhan izinkan kami remuk di berbagai titik. Tuhan izinkan kami mengalami proses hancur hati. Kami tahu Bapak, tugas kami adalah punya respon yang tepat. Terus menantikan janji Bapak. Terus percaya sama Tuhan. Dan di waktunya nanti, di momennya nanti, kami percaya Tuhan akan pakai kami dengan begitu luar biasa. Kami akan menjadi saksi Tuhan. Kami akan berjalan di atas air untuk menolong teman-teman kami yang tenggelam. Terima kasih Bapak, bertumbuh, berbuah dalam diri setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.